Yo, assalamualaikum teman-teman. Video barusan adalah video Trah BB. Saya yang macet kemarin dan 3 hari alhamdulillah udah bunyi bosku. Tapi tema hari ini bukan itu. Tema hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya, membagikan ya istilahnya apa ya, nge-share pengalaman saya untuk mengkondisikan kenari impor Scott Fancy atau SF yang banyak sekali teman-teman subscriber kemarin yang tanya ke saya bagaimana cara mengkondisikan SF impor yang baru datang, dan ada yang tanya permasalahan seputar kenari Scott Fancy atau ada lagi penanganan kenari BB yang mengalami trouble. Sebenarnya SF sama BB itu hampir sama teman-teman. Itu penyakitnya biasanya di pernapasan atau serak teman-teman. Teman-teman, kali ini kebetulan saya akan unboxing 2 burung Scott Fancy impor box 21 tapi non ring. Ini punya teman saya yang kemarin buat pejantan, beli box 21 buat pejantan udah berapa kali terus mabung teman-teman. Kayak gini saya unboxing dulu. Ini nanti buat tutorial ke kalian bagaimana mengatasi kayak gini teman-teman, dan apa penyakitnya nanti saya jelaskan teman-teman. Ini SF. Wah, ini SF impor. Wah, kalian dengar? Kalian dengar? Nah, ngiknya berat teman-teman. Ya kan? Bisa kalian dengar teman-teman? Ya, ini satu lagi. Ini SF lokal, SFL. Wah, ini kalau teman-teman menyingkatnya SFL. Ini dia. Akan saya unboxing juga. Kita nanti akan sharing-sharing di sini. Karena channel ini emang ya istilahnya buat sharing kita teman-teman. Saya juga bukan ahli, saya juga istilahnya pemula, tapi yo istilahnya punya sedikit pengalaman dan akan saya bagi ke kalian. Teman-teman, sebelah kiri ini adalah SF impor ring 21 yang kemarin itu beli gacor buat pejantan dan anaknya bagus, dan kebetulan mabung dan enggak yang punya itu nggak bisa mengkondisikan. Wah, ini berhubung murah terus saya beli teman-teman. Saya suka, anaknya juga bagus. Nah, ini tadi udah tak identifikasi, dia itu mengalami serak teman-teman. Bisa kalian dengar ngiknya itu berat sekali ya kan. Kayak gini. Teman-teman, kebanyakan itu yang beli SF dan gacor mabung dan tiba-tiba nggak bunyi atau macet atau bahkan serak teman-teman. Wah, ini kita identifikasi dulu. Kalau di depan kalian ini SF ini dia itu mengalami serak dan tidak kondisi, dan burung tidak kondisi apalagi serak dia nggak akan mau bunyi teman-teman. Apalagi ini burung impor. Kita tahu burung impor itu ya istilahnya banyak trouble-nya kalau kita nggak hati-hati dalam merawatnya teman-teman. Nah, itu udah rahasia umum. Seperti kenari Yorkshire, kenari SF itu ya istilahnya ada kelemahan. Kalau di terah-terah melengkung kayak gini terus BB itu biasanya itu kelemahannya itu serak teman-teman. Itu di pernapasan, di tenggorokan itu biasanya masalahnya di situ. Saya nggak akan ya istilah tidak mengagar-agari atau ya istilahnya apa ya teman-teman. Saya pribadi burung-burung impor SF kayak gini itu sebetulnya belum terlalu suka teman-teman.
Tapi seiring perkembangan zaman, ya istilahnya ngikuti mode lah. Wah, itu sekarang itu zamannya ngawet bosku, ngawet goyang. Kayak gini. Tapi untuk kalian yang pemula itu biasanya ya untuk perawatan burung SF kayak gini itu belum terlalu paham. Kalian punya uang terus beli. Wah, kalau kalian belum mempunyai kemampuan, belum ya istilahnya belum siap mental untuk burung-burung kayak gini, saya sarankan jangan beli. Wah, karena pemula biasanya kalau burung sulit, burung nggak bisa dikendalikan, perawatnya susah, terlanjur beli, wah itu nanti ngelokro, wes nggak jadi beli, nggak jadi seneng sama kenari. Kira-kira begitu teman-teman. Ada kendala lain dari SF, saya khususkan ke SF atau BB yang terah-terah leher jatuh teman-teman. Itu biasanya kalau macet lama teman-teman, seperti saudaranya Yorkshire itu biasanya juga gitu, udah bersih, udah mabung, udah bersih, udah komplit, kalau nggak serak macet ya kan. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Nah ini penanganannya juga khusus teman-teman. Kalau di video tadi yang di depan tadi itu terah BB itu istilahnya dikembangkan di Indonesia sudah melalui proses beberapa perkawinan silangan. Wah, jadi udah mudah sekali, macet dan berhasil teman-teman. Nah, ada lagi dari SF itu netes bulu terus. Itu kayak Yorkshire teman-teman. Itu kelemahan SF emang gitu teman-teman. Ini ada SFL atau SF lokal teman-teman. Ini tadi saya beli, saya suka karena bodinya itu kayak body istilahnya dadi lah. Bodinya itu dadi, bodinya itu jadi kayak SF impor teman-teman. Wah ini kalau kalian di sini ini burungnya bener-bener kayak impor. Ini teman-teman, saya cuma ingin membagikan tips bagaimana cara pengkondisian kenari impor khususnya SF. Itu yang pertama itu kalian itu harus hati-hati saat pengerodongan. Kerodong itu jangan yang tebel, kasih aja yang tipis. Soalnya itu kayak gini kan di daratan Eropa itu kan dingin, sedangkan di Indonesia itu panas teman-teman. Panas tapi berangin. Wah itu anginnya itu bosku, itu yang bikin burung kayak gini tuh serak. Itu kebanyakan serak teman-teman. Ya nggak bisa dipungkiri yang banyak sekali yang WA ke saya. Kebetulan kasus dari teman-teman di Klaten dan sekitarnya yang saya kenal juga kayak gitu teman-teman. SF kalau habis mabung biasanya suaranya hilang. Itu banyak sekali teman-teman. Saya nggak bisa dipungkiri itu teman-teman. Dan yang kedua untuk pengkondisian burung baru itu kalau pakan itu jangan frontal langsung dikasih pakan-pakan lokal teman-teman. Kalian biasanya gold coin terus kasih gold coin itu jangan. Kita harus mengikuti dari sananya dulu. Dari pengimportir itu dia itu makannya di sana apa misal gitu. Nah terus nanti pengkondisian di tempat kalian itu disambung dulu. Tapi saran saya kalau udah birai kenceng ya itu diturunkan sedikit demi sedikit. Itu nanti istilahnya buat netralke, tidak ketergantungan dengan pakan yang tinggi. Apa ya istilahnya gini teman-teman. Menurut pendapat saya SF itu suruh tinggi terus pakan tinggi terus itu nggak mampu teman-teman. Itu menurut saya, pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang istilahnya pengkondisian SF itu kalau pakan tinggi terus sebenarnya tidak mampu. Dia burung kecil, balungan kecil, kalau pakan tinggi terus itu yo istilahnya masalah kebirahi tinggi, nah itu malah galak kalau buat pejantan. Nah itu nanti solusinya ya kalau udah ngerek gacor itu diturunkan sedikit demi sedikit dan kalian mainnya fooding.
karena saya suka fooding, main fooding, istilahnya naik ke sedikit demi sedikit itu dengan fooding, itu dengan jagung teman-teman. Oh itu dari pakan. Dan untuk harian itu kalian hindari angin pas dijemur atau di teras. Wah, musuh utama kenari itu angin teman-teman. Apalagi burung impor di Indonesia itu hawa panas dan angin, kadang angin. Wah itu anginnya itu bermasalah, itu bisa menyebabkan serak teman-teman. Dan penjemuran itu jangan kayak burung lair di Indonesia teman-teman, jangan disamakan dengan burung-burung lokal. Itu penjemuran seperlunya aja, jangan terlalu diforsir. Oh jadi yang pertama itu pergantian pakan, jangan terlalu frontal, bertahap, nanti tidak ngedrop. Oh itu teman-teman. Ada lagi teman-teman, ini saya sudah ada pengalaman lagi sama dulu kita sharing di tempatnya Mas Hendrik. Untuk SF sama BB itu hindari asap, itu asap pembakaran, asap rokok lah. Itu pengalaman Mas Hendrik yang kita kita sinau bareng kemarin, itu asap rokok teman-teman. Itu dihindari sekali sama asap pembakaran sampah khususnya. Nah ada lagi, kalau saya untuk SF kayak gini itu sesekali minumnya larutan penyegar teman-teman, karena SF BB itu rawannya di tenggorokan, serak lah. Itu sesekali kita minumi larutan penyegar ya, itu bagus sekali larutan penyegar. Untuk penanganan burung ini, khusus burung ini teman-teman, saya udah identifikasi, saya udah pegang burung ini. Yang pertama habis mabung dan dia mengalami serak, yang pertama kasih napas 1. Setelah kasih napas 1 itu kalian pengobatan untuk kenari yang serak itu bertahap teman-teman. Kalau saya pribadi kalian cari obat yang namanya anti gondok. Kita belum tahu di tenggorokannya itu ada gondok apa enggak. Itu selama 3 sampai 5 hari itu kalian kasih anti gondok dulu teman-teman. Kalian lihat perkembangannya, seraknya itu masih atau ngiknya itu berat apa enggak kayak gitu. Nah, kalau selama 5 hari atau seminggu anti gondok itu kalian jangan kasih obat dulu, kalian lihat perkembangannya. Ini jangan obat terus menerus, karena nanti juga akan bermasalah kalau kebanyakan obat teman-teman. Kalau tidak mandi istilahnya, kalian bisa kasih anti serak teman-teman. Nah, jadi napas 1 dulu, habis itu minumnya kasih anti gondok dulu, pembersihan istilahnya gitu teman-teman. Kalau belum menunjukkan istilah perkembangan bagus, kalian kasih anti serak. Anti serak juga bagus, itu bisa kalian coba teman-teman. Kalau enggak gitu, enrobe teman-teman. Wah, enrobe dikasih di minuman seperti dulu saya tutorial dulu di mengobati nyilet, itu enrobe juga bagus teman-teman. Jadi bertahap teman-teman. Napas 1 ditengkuk selama 5 sampai seminggu anti gondok. Kalian lihat reaksinya dulu, hasilnya dulu. Habis itu kalau enggak ada reaksi bagus, kasih anti serak. Oh itu bagus sekali teman-teman. Nah, untuk burung ini SF lokal ini enggak usah diapa-apain. Paling kalau burung baru biasanya saya obat cacing, sama seperti yang ini. Nanti saya obat cacing, kita nggak tahu di dalamnya itu ada cacing apa enggak. Kalau kita nggak pembersihan secara menyeluruh, itu juga akan kita nggak tahu ada cacing. Kalau ada cacing, nanti gizi-gizi dari makanan itu diserap oleh cacing, bukan oleh tubuh teman-teman. Ini ada lagi F2SF saya yang kemarin tak buat konten. Ini mengalami sakit, dia itu di kakinya ada kuning. Dan kemarin saya pakai ini teman-teman. Dan ternyata
SF F2 SF ini di orang-orang mandi teman-teman, tidak mempan, dikasih ini tidak mempan, sama seperti ini juga nguning di nah di ruas ini teman-teman. Oh, ini menguning, nah ini dia. Dan saya lupa kalau obat kimia udah enggak istilahnya wis ora mandi, enggak bagus. Saya lupa, saya dulu sering pakai ini daun binahong bosku, daun binahong kita tumbuk aja kayak gini. Dan kita nanti ambil getah-getahnya kayak gini. Oh, ini ada getahnya teman-teman, kasih aja kayak gitu. Ini kayak penyakit kuning, penyakit apa ya istilah urat merah ini juga bagus sekali teman-teman. Ya, yang pasti saya juga sering membuat tutorial tentang pengobatan kenari dan sebagainya. Tapi seperti halnya di ternak itu kalian juga harus mengingat yang namanya konsep rezeki teman-teman. Wah, sepintar apapun saya, sepintar apapun kalian, itu kalau istilahnya pengobatan kayak gini nek urung rezeki urung mari bosku. Seperti saya banyak sekali tutorial yang pengalaman share pengalaman saya itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu alternatif terakhir ya kayak gini teman-teman. Kalau ada yang herbal kayak gini kalian bisa coba. Oh, yang pasti pahami konsep rizki. Oh, yang pasti itu nanti ini saya pegang, saya oles itu, saya obat cacing kayak gini. Ini sudah hampir 2 minggu teman-teman, dan ternyata tidak berhasil. Dan hari ini, malam ini saya akan kasih daun binahong yang dulu saya juga sering pakai. Daun binahong ini juga bagus sekali buat kenari yang asam urat bosku. Ini juga bagus sekali. Nah, biasanya sebelum saya kasih ini itu nanti tak kasih air anget sama garam dulu biar yo istilahnya medok lah istilahnya. Nah, dikasih ini. Tapi berhubung burung ini ngedrop teman-teman. Berhubung burung ini ngedrop, nanti langsung tak kasih ini aja. Udah enggak usah diapa-apain. Yang pasti kita pasrah teman-teman. Kita harus tahu konsep rizki. Oh, yang pasti itu. Nah, ya. Nih, sama. Kita obat cacing, burung baru kita kasih obat cacing. Oh iya ini teman-teman. Seperti halnya burung yang terkena pakan setan. Pakan setan itu pakan yang membuat birahi terus membuat burung bunyi. Itu harus dinetralkan juga. Itu kalian yang pertama kasih obat cacing dulu. Kalian ingat ini yang kemarin. Kebetulan ini tadi dibawa temen kandang. Ini tadi udah bikin heboh. Kemarin udah juara 221. Ini tadi meningkat 131. Wah, ini super mewah ternyata bosku. Wes penawaran wes bikin apa ya? Wes lemah iman. Tapi belum. Ini buat maskot, buat apa ya istilahnya burung pasar bisa berbicara di tengah burung-burung yang ratusan juta, bisa dikatakan gitu teman-teman, atau puluhan juta lah, jangan muluk-muluk. Teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Bisa kalian coba, bisa kalian terapkan. Yang pasti kita berusaha, kita merawat dengan sepenuh hati. Yang pasti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit. Wassalam.